I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah ngebahas tentang Diablo, di sini Diablo pun berkata kepada Rimuru bahwa saat ini Gadra telah berubah menjadi iblis karena sebelumnya dia telah terbunuh di medan perang. Itu artinya Gadra sebelumnya telah melanggar perintah dari Rimuru yang gak bolehin ada yang mati. Dan untuk menghindari hal ini, Diablo pun membiarkan Gadra berubah menjadi ras iblis. Lebih tepatnya, ras iblis jalur keturunan iblis primordial hitam. Tapi anehnya, ras Gadra malah berubah menjadi ras metalik demon. Diablo pun saat itu merasa semua itu pasti karena tuannya Rimuru. Tapi di sini Rimuru sebenarnya nggak tahu apa-apa. Soalnya semua itu memang ulah dari Ciel. Dan karena alasan itulah Rimuru pun berkata kepada Diablo bahwa Rimuru tuh cuma membantu sedikit aja. Mendengar ini, Diablo pun merasa sangat bahagia dan langsung muji-muji Rimuru. Karena selama ini, anggapan Diablo tentang Rimuru itu benar. Tapi karena Rimuru tuh udah bosen sama semua pujian itu, Rimuru pun cuma berkata, "Oi Diablo, mulai sekarang bimbinglah dia dengan sangat baik." Dan setelah itu masuk di bagian Testarossa, dia pun memberikan berkas tentang bawahannya yang pertama bernama Mos dengan eksistensi poin sebesar 1.079.000, dengan ras bernama Demon Noble, gelar bernama The Impressed Confident, dan diberkahi kemampuan skill unik bernama Kolektor dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Dan selanjutnya untuk Tien, EP-nya saat ini telah mencapai angka 286.000 dengan ras bernama Demon Noble, gelar bernama Impress Secretary, dan diberkahi kemampuan skill unik bernama Perekam dengan resistensi serangan fisik tidak valid, anomali keadaan tidak valid, serangan mental tidak valid, pengaruh alami tidak valid. Dan untuk Testarossa sendiri, saat ini terlihatlah jumlah eksistensi poinnya yang telah membengkak sebesar 3.333.124 dengan ras bernama Iblis Primordial Putih, gelar bernama Killer Lord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Hell King Belial dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, pembatalan serangan ilahi. Jika dibandingkan dengan dirinya yang dulu, saat ini energi milik Testarossa telah meningkat sebanyak 3 kali lipat. Dan di sini Rimuru pun mulai menyadari bahwa kekuatan dari Hell King Belial memang sangat berbahaya. Tapi entah kenapa, itu malah cocok sama Testarossa sendiri. Dan berikut adalah kekuatan yang mencangkup skill ultimate dari Testarossa: percepatan berpikir, persepsi universal, haki Demon Lord, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, semua ciptaan, dominasi kehidupan, dan dunia setelah kematian. Ini juga merupakan kekuatan skill dari sistem dunia, karena dengan ini Testarossa juga mampu menciptakan dunia setelah kematian dan menciptakan nerakanya sendiri. Di sini, Rimuru pun mulai menceritakan kasus Masayuki kepada Testarossa, karena semua ini akan berkaitan dengan menjadinya Masayuki sebagai kaisar baru. Tujuannya untuk mengurangi pengikut dari Rudra, karena seperti yang kita tahu, Rudra telah digantikan oleh Mikael, dan skill Castle Guard memang sangat merepotkan.
Dan setelah paham semuanya, Testarossa pun jadi ingin ikut ke sana bersama dengan Masayuki dan bergerak sebagai perwira diplomatik. Di sini, Rimuru pun merasa sangat lega karena merasa Testarossa bisa diandalkannya. Dan berikutnya adalah bagian dari Ultima. Karena saat itu si bocil Ultima terlihat lucu banget, Rimuru pun buatin teh dan kue untuk Ultima. Melihat itu, Ultima pun jadi terharu dan berkata, "Wah, Tuan Rimuru hebat bisa melakukan semua ini." Dan singkat cerita, si bocil yang satu ini pun mulai ngasih laporan tentang bawahannya. Yang pertama adalah Veron. EP-nya saat ini telah menyentuh angka 882.000 dengan ras bernama Demon Noble, gelar bernama Poison Princess Butler, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Authentic Writer Artist dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Selanjutnya adalah bagian dari Zonda. Saat ini, terlihatlah eksistensi poinnya yang menyentuh angka 300.000 dengan ras bernama Demon Noble, gelar bernama Poison Princess Step, dan diberkahi kemampuan skill unik bernama Cooker dengan resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Awalnya Rimuru mengira bahwa kekuatan itu mirip dengan kekuatannya Sion, tapi ternyata berbeda. Karena itu Rimuru pun jadi tenang. Dan selanjutnya adalah bagian Ultima sendiri. Terlihatlah eksistensi poin Ultima yang saat ini telah membengkak sebesar 2.668.000 dengan ras bernama Iblis Primordial Ungu, gelar bernama Penlord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Poison King Samael dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Bahkan setelah evolusinya, Ultima juga telah melewati level Super Awaken. Dan berikut adalah kekuatan yang termasuk dalam kekuatan skill ultimate Poison King Samael. Ada akselerasi berpikir, persepsi universal, haki Demon Lord, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, weakness detection, dead poison generation, dunia kematian. Ini adalah kekuatan yang benar-benar cocok pada pembunuhan. Bahkan dengan kekuatan dunia kematian, Ultima bisa membunuh makhluk yang gak punya skill ultimate secara instan. Rimuru pun merasa bahwa ini sangat berbahaya. Karena itulah Rimuru pun di sini melarang Ultima untuk menggunakannya. Mendengar itu, Ultima pun setuju. Lagian bagi Ultima, jika dia gunain kekuatan kematian dunia yang bernama World of Death, kemenangannya akan terlalu mudah. Dan Ultima tuh paling gak suka menang secara instan. Apalagi itu bakal sangat membosankan. Dan selanjutnya adalah bagian Carrera. Carrera yang telah ada di dalam ruangan itu pun berkata kepada Rimuru, "Terima kasih tuanku. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Tatsuya Kondo sebelumnya." Carrera di sini benar-benar tulus mengucapkan terima kasihnya kepada tuannya karena telah membantu perkembangan darinya. Dan setelah itu Carrera pun nyerahin berkas bawahannya. Yang pertama Agera, EP-nya saat ini telah membengkak sebesar 733.000 dengan ras bernama Demon Noble, gelar bernama Tyrant Master, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Blade Change dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Dan untuk Esprit, dia memiliki eksistensi poin sebesar 552.000 dengan ras bernama Demon Noble, gelar bernama Tyrant Friend, dan diberkahi kemampuan skill unik bernama The Knowledge Goblin dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi.
Di sini, Rimuru pun merasa bahwa garis keturunan Carrera ini agak aneh. Karena kalau Rimuru lihat dengan teliti, mereka nggak mengikat sesuatu seperti tuan dan bawahan. Lebih tepatnya seperti seorang teman. Dan kembali lagi ke bagian inti. Saat ini, ternyata eksistensi poin Carrera sebesar 7 juta. Dengan pistol emas Tatsuya Kondo sebesar 3.370.000 dengan ras bernama Iblis Primordial Kuning, gelar bernama Maintenance Lord, dan diberkahi kemampuan skill ultimate bernama Dead King Abaddon dengan resistensi kebal, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Rimuru yang melihat semua itu pun agak terkejut karena jumlah energi Carrera sangat tinggi. Dan berikut adalah kekuatan yang mencangkup skill ultimate Dead King Abaddon, akselerasi berpikir, persepsi universal, Demon Lord Aki, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, limit break talk, dan subdimensional break. Untuk subdimensional break, itu adalah kekuatan yang bisa menembus ruang dan mendistorsi keadaan sekitar untuk menghancurkan musuh. Bahkan dengan kekuatan Carrera, dia sekarang telah mampu mengobrak-abrik labirin Ramirez. Rimuru pun berkata, "Kau ternyata telah menjadi lebih kuat, Carrera." Mendengar pujian seperti ini dari tuannya, Carrera pun merasa sangat bahagia dan berkata, "Terima kasih tuanku Rimuru. By the way, Kondo juga ingin menghancurkan Kaisar Rudra." Mendengar itu, Rimuru pun langsung jelasin semuanya kepada Carrera bahwa Rudra yang asli memang telah tiada dan semua yang terjadi selama ini bukan salah dari Rudra karena terciptanya Manas yang bernama Mikael. Mendengar itu, Carrera pun sangat terkejut. Carrera pun jadi mengerti semua situasinya. Dan setelah semuanya selesai, Ciel pun juga mulai menyampaikan informasi. Itu adalah informasi tentang kekuatan Rimuru, Veldora, dan Felgreen. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!